Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, tadi Ustaz sampaikan bahwa kelompok yang masuk surga itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita ini kan semuanya banyak berkelompok, banyak bergolong-golongan gitu. Kelompok besar yang suka dikategorikan dua kelompok besar itu adalah kelompok Ahlus Sunnah dan Syiah gitu. Nah, Syiah ini turunannya siapa? Kalau Ahlus Sunnah kan ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Wahabi, itu semuanya mengaku sebagai Ahlus Sunnah semua. Nah ini yang kelompok 73 golongan itu yang mana gitu? Memang Ustaz tadi sampaikan bahwa sebaiknya semuanya masuk surga. Tapi dalam kehidupan yang aplikasinya sehari-hari, praktek sehari-hari, kita ini kelompok-kelompok ini nyata gitu. Apalagi orang-orang yang merasa dirinya berilmu. Ketika dia merasa tahu sesuatu, tapi implementasi prakteknya itu nggak sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui gitu. Banyak yang malah jauh dari itu. Nah, bagaimana mengatasi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang rasa itu yang Ustaz tadi sampaikan, rasa dengki, sirik, barangkali mereka menyampaikan langsung. Apakah kita face to face berhadapan untuk menghadapi ketika dia mengatakan sesuatu yang sebetulnya nggak pada tempatnya gitu? Apakah kita harus melayani? Kalau orang Betawi bilang lu jual gue beli gitu. Nah, jadi bagaimana menyikapi sikap-sikap seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita kembali kepada wacana hadis yang mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka, yang salaman adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa ya Rasul? Orang yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Secara umum ya Pak ya. Nanti sahabat jangan dikafirkan seperti Syiah. Itu kan begitu. Semuanya sahabat Rasulullah harus kita ikuti. Kemudian dari sahabat Rasulullah muncul generasi tabi'in, sedangkan di situ banyak faham yang bermunculan. Bagaimana menjaga itu? Muncullah imam empat mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang masing-masing berbeda. Sampai muncul sekarang. Kemudian diselamatkan di tahun 300 Hijriah itu ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang menyelamatkan pemikiran sekte dari paham Syiah, Khawarij, Mujassimah. Muncullah dua imam itu dalam hal akidah. Kalau tadi dalam hal ibadah, kemudian dalam hal akidah. Keenam imam itu yang merumuskan sifat karakter Rasulullah dan para sahabat, hingga muncullah ke generasi kemudian, sampai muncullah generasi Imam Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian ke Ibnu Hajar Al-Asqalani, seumuran dengan Ibnu Taimiyah. Kemudian muncul lagi sampai masuk ke wilayah Indonesia, ya kan? Wilayah Indonesia akhirnya muncullah gerakan yang Muhammadiyah pertama kali muncul. Pertama kali itu yang di Sulawesi itu Jamiatul Khair, kemudian Muhammadiyah, NU, mungkin Persis. Sebenarnya masing-masing itu mempunyai konsep pemikiran yang sama, yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang berbedanya dalam hal huruf. Kalau dalam hal akidah semuanya sama, Asy'ariyah, konsep Asy'ariyah yang memakai akidah wujud tidak apa mukhalafatul hawadisi. Kemudian kalau dalam hal fikih itu masing-masing mempunyai manhaj D. Kalau NU
walaupun dalam sikapnya itu 4 mazhab boleh diikuti, tapi pada prakteknya adalah mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau Muhammadiyah dalam sikapnya itu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Hadis, tetapi dalam prakteknya adalah mengikuti mazhab Hambali atau Hanafi. Ya, persis juga sama demikian. Kemudian mana yang benar? Ya, mayoritas dari jumhur masyarakat Indonesia secara khususnya kita ikuti yang mana, itu aja. Insyaallah organisasi itu masing-masing mempunyai ijtihad, dan asalkan satu, jangan saling mengkafirkan. Kalau semuanya bermusuhan sedikit-sedikit mah wajar lah Pak. Jangankan orang lain, saudara kandung saja Pak, gara-gara roti saja mungkin bisa berebut. Lu serakah lo, gitu buat anak kecil. Kamu serakah, saya dapat sedikit, kamu dapat besar, gitu. Anak kecil, satu kandung. Apalagi kandungnya adalah Indonesia. Kemudian bagaimana cara menyikapi dengan orang-orang yang selalu begitu, dalam artian senantiasa gini. Memang di dunia ini memang kita dihadapkan dengan orang-orang yang satu sikap, satu pemahaman, tapi ada juga yang kita dihadapkan dengan orang-orang yang tidak satu pemahaman. Yang celakanya tidak satu pemahaman tidak bersikap apa ya, kalau bahasanya itu saling menerima. Itu yang tidak ada. Hingga ketika ada teman-teman yang tidak sepaham dengan kelompoknya, akhirnya melakukan serangan. Nah, kita bagaimana sikap kita? Ya, kita coba jelaskan secara bijak. Dengan sebaik mungkin. Kalau semuanya mereka masih tidak terima dan memang sudah karakter manusia itu memang begitu, kadang-kadang benar pun kalau diluruskan tidak ada rasa terima dalam itu. Yang kedua adalah kita berdoakan. Makanya ada salah satu generasi sahabat Rasulullah SAW, kamu tahu nggak orang yang akan masuk surga? Orang yang akan masuk surga itu orang di sana. Adanya jelas. Kemudian sahabat Rasul yang dekat Sayyidina Umar al-Rasul itu mendatangi orang tersebut, diikutin aja apa gerakan amalan yang bisa dia menjadi dia masuk surga. Amalannya sederhana, sholat 5 waktu, khususnya di masjid berjamaah, kemudian berbuat baik pada orang tuanya, berbuat baik pada istrinya. Sederhana saja. Pagi berangkat kerja, sore pulang, udah gitu aja. Kemudian sahabat bertanya, apa gerakan amalan yang kau lakukan sehingga Rasulullah mengatakan kau akan masuk surga? Gak ada yang istimewa, kecuali sebelum tidur dia mendoakan semua orang Islam masuk surga. Semua orang Islam masuk surga. Semua orang Islam mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mendapatkan ampunan kan pasti masuk surga kan? Ya Allah, ampunilah mereka. Ampunilah kaum muslimin dan muslim. Ternyata efek dari mendoakan orang lain itu menimpa kepada diri kita. Jadi ketika kita dalam istighfar di tempat berjamaah, kalau zikir berjamaah ya, kalau zikir sendiri-sendiri juga silakan berjamaah juga bagus. Astagfirullahaladzim wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu semuanya didoakan. Itulah Pak yang harusnya kita lakukan. Jangan kita berbuat mempunyai rasa sedikit kasih sayang terhadap sesama muslim. Cukuplah kita ibaratnya kalau pelit dalam hal uang. Tapi kalau hal doa jangan pelit lah. Yang sebaiknya ya dalam Allah kita luman, bahasa Jawanya luman apa? Ibaratnya dermawan. Lebih-lebih dalam hal doa, kita doakan semuanya. Semua kita doakan.
Karena makhluk yang tidak suka orang masuk surga itu hanya satu, iblis dan setan. Setan, iblis itu bagian daripada setan, rajanya setan. Setan itu tidak suka Pak orang Islam masuk surga. Nah kalau ada orang yang berkarakter itu, nanti dia mencontoh karakter iblis, nggak boleh. Terus kita luruskan, kita ajari. Kalau bahasanya, bahasa bijaknya, kita jelaskan sebaik mungkin apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita doakan. Memang kita sebagai manusia tidak lepas dari sifat emosi tinggi. Sebaik mungkin kita doakan. Itu bahasa bijaknya ya.